Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiana Citra Puspanagara dengan NIM D101211052 dari PWKB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh efektivitas bus Transmina Sata terhadap pegawai atau pekerja yang berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum kita melangkah ke isinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai garis pembahasannya yang dimana ada latar belakang, literatur, hasil survei, hasil analisis, solusi, dan referensi. Yang pertama adalah latar belakang. Alasan saya mengambil penelitian ini yang dimana transportasi merupakan unsur penting dalam berbagai kegiatan yang menggerakkan berbagai macam sektor, salah satunya perekonomian, pariwisata, perindustrian, dan lain-lain. Selain itu, transportasi publik, khususnya bus yang diperuntukkan oleh masyarakat dalam melakukan mobilisasi agar kemacetan dapat berkurang sehingga penggunaan transportasi dapat merasakan keefisiensi serta kenyamanan untuk menggunakan transportasi publik khususnya bus. Bus Transmina Sata juga ini merupakan langkah pemerintah sebagai upaya memberikan pelayanan transportasi massal bagi masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya yang ramah, aman, nyaman, dan juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan konektivitas transportasi di kawasan Indonesia Timur. Selanjutnya adalah literatur. Saya mengambil literatur dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dimana yang menjelaskan indikator mengenai standar transportasi moda transportasi publik yang dimana adalah ketepatan jadwal operasional, ketepatan rute perjalanan, kenyamanan pelayanan pengguna, efektivitas waktu perjalanan, efisiensi waktu biaya transportasi, keselamatan perjalanan pengguna, keamanan pelayanan pengguna, optimalisasi ruang prasarana transportasi, kewenangan pengaturan operasional dan risiko ramah lingkungan dan sosial, standarisasi penggunaan fasilitas yang merupakan indikator harus mencakup aspek legalitas, aspek kelembagaan, dan aspek teknis dan non-teknis. Selanjutnya adalah hasil survei. Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan, kelebihan dalam menggunakan Transmina Sata, khususnya yang dilakukan oleh para pekerja dan para pegawai adalah jarak tempuh dari rumah ke tempat bus cukup efisien dengan menggunakan Transmina Sata, yang dimana sebelumnya mereka menggunakan moda transportasi lain yang mereka rasakan adalah masih kurang efisien. Selanjutnya adalah penggunaan bus bagi para pekerja sangat berdampak khususnya pada biaya. Dapat kita ketahui dalam penggunaan bus Transmina Sata ini mereka cukup membayar 4.500 yang dimana sangat menghemat pengeluaran mereka khususnya ketika menggunakan moda transportasi. Selain itu, mengurangi kendaraan pribadi yang dimana menjaga lingkungan dari polusi. Selain itu, saya juga menemukan beberapa kekurangan yang dimana kurangnya rute yang dilalui oleh bus Transmina Sata sehingga para pegawai dan para pekerja harus turun di halte terdekat dan melakukan transfer moda transportasi. Yang kedua adalah jam operasional yang terbatas. Hasil analisis. Berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan, pengoperasian bus Transmina Sata berjalan dengan efektif dan efisien, di mana diharapkan mampu menggiring tak hanya para pegawai dan pekerja, semua masyarakat umum beralih untuk menggunakan transportasi publik, khususnya bus Transmina Sata. Selain itu, pengoperasian bus Transmina Sata merupakan salah satu upaya untuk menerapkan tata kelola transportasi modern dengan tujuan menyediakan penyelenggaraan sarana transportasi massal menuju masa depan transportasi yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah tingkat efektivitas bus Transmina Sata dari segi indikator aksesibilitas, kapasitas, ketepatan waktu, dan harga tiket terbilang cukup efektif. Solusi yang saya dapat berikan adalah perlu diadakan penambahan rute agar terjadi transfer dalam penggunaan moda transportasi. Dan selain itu, penambahan jam operasional khususnya di waktu pulang agar pekerjaan yang mengalami keterlambatan dalam waktu pulang kerja masih dapat menggunakan bus Transmina Sata. Berikut adalah referensi yang saya ambil untuk melakukan penelitian ini atau studi kasus ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.